Untuk tetap bersyukur Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan adalah sebuah kebaikan. Ajar kami tetap percaya, dan kami percaya Tuhan apapun yang Tuhan izinkan pasti Tuhan akan kasih mujizat-Mu Tuhan di balik semuanya. Sebentar Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sampaikanlah ya Tuhan, supaya menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Sekali roh jahat akan mengganggu dihancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa firman Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih, kami siap untuk belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, berbagai hal yang terjadi memang di menjelang 2026 itu ya suka duka ya memang terjadi, dan tentunya kami sebagai gembala juga ikut merasakan itu. Apalagi memang yang bersangkutan itu adalah para pelayan Tuhan. Itu lebih terasa, ya. Bukan berarti kok jemaat biasa nggak terasa, tidak. Kalau dihitung memang kita itu kan persentase terbesarnya para pelayan Tuhan, ya. Dan saya bersyukurlah akhirnya kita terlewati, dan kita minta supaya pemulihan tetap terjadi atas kita semuanya. Amin. Saya akan bicara mengenai segala sesuatu milik Tuhan. Pembacaan kita adalah sesuai dengan pembacaan harian kita dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12. Kita akan baca sama-sama ya. Saya akan percepat saja nanti. 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12. 1, 2, 3. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ini lagunya ada ya waktu ya. Ya Tuhan, punyamu lah kebesaran dan kejayaan. Itu Pak Pendeta Insinyur Niko yang menciptakan itu. Luar biasa teman-teman sekalian, kita akan bicara mengenai ini. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa segala kebesaran, kemuliaan, dan kemenangan adalah milik Tuhan. Ini artinya bahwa fokus semuanya harus di dalam Tuhan. Kita bukanlah apa-apa. Dan saya percaya Tuhan terlihat besar ketika kita kecil. Dan Tuhan tuh begitu perkasa luar biasa ketika kita memang mengalami kelemahan. Dan saya percaya di balik kekurangan-kekurangan kita justru Tuhan itu lebih besar atas kita. Ya, kami selalu mendoakan supaya setiap jemaat sehat senantiasa, dan itu terus kami doakan juga. Tetapi yang kedua, ketika itu terjadi pasti ada maksud Tuhan. Ya mungkin kealfaan kita boleh terjadilah. Bisa kan, manusia kan bisa ada lemahnya. Kemudian usaha itu akan gagal juga ketika memang situasi kondisi tidak memungkinkan. Kondisi yang memang mengharuskan kita untuk tidak bisa, maksudnya prasyarat untuk sehat itu harus kita lakukan gitu. Ada juga yang mengalami seperti itu. Tetapi kalau memang kesempatan untuk bisa itu terus kemudian tidak menjalankan dengan baik, itu salah sendiri ya. Tetapi memang saya melihat bahwa ada beberapa orang memang untuk berusaha sehat, tetapi memang situasi tidak memungkinkan itu. Tetapi di balik semua usaha-usaha itu ada luar biasa lah, mau Bu Marta, mau Pak Sab, dan juga semuanya yang mengalami pengobatan itu ada rahmat anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya. Jadi luar biasa, jadi memang apa yang disaksikan itu ada saja orang-orang baik yang memang menjadi media penolong buat kita. Dan itu adalah upah daripada persekutuan kita, saudara sekalian. Ya, kalau orang sehat walafiat itu dia nggak berjemaat juga bisa, betul nggak? Dia di rumah saja nonton YouTube, habis itu dia buka Alkitab, dia nyanyi-nyanyi sendiri di situ, bisa kok. Tetapi dikala sakit, orang itu kan membutuhkan rekan gitu loh. Nah yang paling dekat memang keluarga kan.
keluarga. Tetapi kalau misalnya keluarganya kan terbatas itu. Terbatas yang pertama jumlah keluarga beda. Terbatas yang kedua itu tempat tinggalnya kan beda-beda. Ya. Terus yang ketiga itu adalah waktu yang mereka punya. Belum tentu. Ada kemauan nih, tapi dia harus kerja. Nggak bisa juga. Nah, tetapi ya puji Tuhan, artinya di lingkungan kita itu memang ada yang kerja formal, tetapi ada juga yang tidak. Akhirnya itu yang bisa membantu. Ya. Dan itu keragaman itu kita nikmati sebagai jadi rahmat daripada Tuhan. Bapak Ibu, misalnya bayangkan, semuanya kerja formal semua gitu ya. Terus ketika ada yang sakit, siapa yang jenguk? Nggak ada. Nah makanya syukurilah ketika ada orang yang formal, ada juga yang memang kerja di rumah atau punya warung atau toko, atau memang sedang tidak kerja formal, mereka bisa untuk bersama-sama menjenguk gitu ya. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, hati. Kalau orang ada kesempatan, kalau nggak punya hati untuk bisa menjenguk, ya nggak masuk gitu loh. Benar nggak? Nggak dapat, nggak nyampe gitu loh. Pakai kemarin itu memang saya utus Pak Po, ya udahlah Pak Po sama Mami Cindy, memang betul. Saya pikir keluarga ini aja. Ternyata memang yang lain juga hadir. Ya berkat Tuhan. Tadi Bu Marta juga saksikan ada teman-teman lingkungan juga yang datang. Dan yang bagus lagi, Bu Marta nggak usah diet, udah turun. Berapa Bu? 7 kilo. Siapa yang gemuk-gemuk? Pengen kayak supaya turun 7 kilo gitu. Ya nggak harus sakit kan, enggak ya. Tetapi artinya untuk berusaha itu juga memang susah gitu. Diet apa, model apa juga susah. Nah plusnya gitu-gitulah. Kemudian plus yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah bahwa orang yang pernah sakit ini akan menghargai kesehatan. Yang pernah sakit itu bisa empati terhadap yang orang lain yang nantinya akan sakit gitu. Kalau yang dari awal sehat-sehat itu memang ada empati, enggak. Oh ada yang sakit ya Pak Gem. Oh iya ya. Semoga cepat sembuh ya. Gitu. Tapi kalau orang pernah sakit, ada saudara, ada keluarga, teman jemaat yang sakit, wah beda di sini ya gitu loh. Aduh aku ngalamin kayak gitu. Pernah ngalamin kayak gitu. Itu sangat beda sekali. Yang selanjutnya kalau orang sudah ngalamin seperti ini akan menghargai waktu. Betul nggak? Nah kalau orang yang pernah mengalami hampir-hampir gitu ya, waktu itu sangat berharga gitu. Nah orang yang tidak ngalamin kayak gitu, waktu itu biasa aja. Nah kalau orang pernah ngalamin kayak gini, ada waktu ibadah, harus datang gitu. Kalau nggak pernah ngalamin kayak gini, everything is okay. Meskipun ada waktu ya mending jalan-jalan daripada ibadah. Betul nggak? Makanya sering saya katakan bahwa ketika orang itu fisik sehat malah rohaninya sakit. Tetapi nyatanya bukan maunya kita. Kalau orang fisiknya itu sakit malah rohnya itu malah sehat. Ya. Diamond tahu analoginya ya. Kalau fisik sakit akan doa sama Tuhan. Apalagi kalau sudah masuk di ruang khusus yang nggak boleh keluarga datang, teriak sama siapa saudara? Hanya sama Tuhan saja. Tapi jangan sampai kita sampai di ruang khusus yang kita hanya teriak sama Tuhan, kita sudah dekat sama Tuhan. Dan supaya teman-teman semuanya berakhirnya adalah sehat sakit, tetap dekat sama Tuhan. Ada uang atau nggak ada uang, tetap cinta sama Tuhan. Ya, semuanya pernah ngalamin ini. Berbagai hal ya yang terjadi ya. Saya nggak usah cerita nanti kepanjangan. Segala kebesaran, kemuliaan dan kemenangan adalah milik Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Dan kalau kita sadar bahwa semuanya dari Tuhan, kita harus kembalikan kepada kemuliaan nama Tuhan. Dan mengakui bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi berasal dari Tuhan dan berada dalam kuasa Tuhan. Seringkali kita datang ke ibadah kelompok sel dengan berbagai kondisi. Ada yang bersyukur, ya. Jadi di antara jemaat 5 misalnya yang datang itu ada yang bersyukur, ada yang sedang letih, ada yang sedang bergumul,
Namun firman ini menegaskan bahwa Tuhan tetap berdaulat atas hidup kita. Berdaulat itu artinya berkuasa atas hidup kita itu. Kapan kita menyadari bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup kita? Pada saat kita lemah, pada saat kita sudah nggak bekerja, pada saat kita sudah menua, pada saat kesehatan sudah dirongrong, pada saat kita mengalami sakit, pada saat anak-anak mungkin sudah besar bagi orang tua, yang akhirnya anak-anak juga mungkin karena sibuk nggak bisa memperhatikan kita, dan kita semakin sadar ke situ bahwa ternyata yang paling berdaulat atas hidup adalah Tuhan saja. Ya, saya berharap anak-anak muda semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Engkau hidup oleh karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan atas hidupmu melalui orang tua, melalui kesehatan, melalui kepandaian yang kau punya. Bayangkan kalau Tuhan izinkan terjadi misalnya kecelakaan, dan kemudian mungkin ini kepala kebentur begitu ya, dan akhirnya saraf otaknya ada yang putus gitu loh. Bisa amnesia, bisa lupa semuanya. Makanya kalau engkau itu masih pandai musik, pandai pendidikan, pandai ilmu seni, pandai untuk menggambar, pandai untuk dance, pandai tiktokan, itu adalah anugerah Tuhan. Amin anak muda ya. Syukuri itu ya. Jangan sampai lupakan Tuhan. Nah, tahu bahwa itu adalah datang dari Tuhan, harus dikembalikan kepada Tuhan. Karena itu marilah beribadah bukan sekedar rutinitas, tetapi memiliki sikap penyerahan hati yang tulus. Nah, kita ingin supaya ibadah kita itu benar-benar dari hati ya, tulus dulu kepada Tuhan. Jadi bukan efek-efek lain gitu loh, pengen dilihat atau apa begitu ya. Jadi kalau ada orang lain itu kelompok-kelompok tertentu, usia tertentu, generasi tertentu itu ada yang pengen dilihatkan ke teman sosialnya begitu loh, ada. Tetapi ibadah bukan untuk itu, bukan untuk show up, tetapi benar-benar tulus kita datang kepada Tuhan. Saya dengan Tuhan saja. Kalau misalnya ada kendala dalam keluarga, misalnya suami atau istri atau anak-anak, itu urusannya kalau dalam hal gereja itu adalah hal surga neraka, itu adalah urusan sangat pribadi. Sampai kepada titik ini, kita masih satu kakak, kita masih satu marga, kita masih satu jemaat, satu kampung, itu urusan duniawi. Tetapi masalah surga, ketika kita sudah mendidik, kita sudah mengarahkan, udah habis-habisan dan dia nggak nurut, itu udah urusan pribadi dengan Tuhan. Betul ya? Kalau sampai susah sekali, mesti punya hal seperti ini. Ya, makanya keluarga saya juga merasa agak sulit. Kalau misalnya anak yang kecil, misalnya susah untuk bangun, mau ditinggal ke gereja juga nggak tega juga akhirnya. Betul nggak? Puji Tuhan kalau ada mobil dibopong aja langsung masukin mobil. Saya teman-teman yang pakai motor atau naik kendaraan lain kan susah juga. Nah, itu kita bergumul terus untuk itu ya. Tetapi saya sangat mensyukuri dan apresiasi kepada teman-teman yang punya keluarga. Tetapi sepakat pokoknya apapun kendaraannya, yang penting nyampe gereja. Itu adalah sebuah upaya. Nah, puji Tuhan lah kalau nggak ketangkep polisi. Ya, itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Kita datang bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk memuliakan Tuhan, sebab kekayaan, kehormatan, dan kekuatan hanya datang dari Tuhan saja. Jadi semua teman-teman sekalian, namanya kekayaan itu datangnya dari Tuhan. Kehormatan itu datangnya dari Tuhan. Misalnya kekayaan, kenapa itu datang dari Tuhan? Pertanyaannya, dikejar terus. Kenapa orang bisa kaya? Oh iya, karena dia keturunan konglomerat. Iya. Kenapa dia jadi konglomerat gitu ya? Bukan konglomerat, tetapi konglomerat gitu ya. Itu anugerah Tuhan. Mereka lahir udah kaya gitu loh. Bukankah itu anugerah Tuhan? Iya. Nah, kalau semua orang dikasih form, kamu pengen lahir di mana dan dari keluarga apa? Wah, enak milihnya, betul nggak? Saya pengen lahir di Inggris.
dari keluarga kerajaan Inggris. Begitu kan? Kalau enggak lahirnya di Dubai gitu ya. Ternyata saya lahir cepat juga di Lampung. Namanya Kota Gajah. Di UD begitu saudara sekalian. Enggak ada yang bisa memilih. Ya. Nah ini bagi anak-anak muda juga agak susah kadang-kadang untuk menerima apa adanya orang tua atau keluarga itu ya. Tetapi di sini saya bicara bahwa anak-anak muda kalian harus bersyukur dengan apapun keadaannya. Ya, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kemudian kehormatan. Nah, orang bisa dihormati, ada orang yang gila hormat, ada ini agak beda, ini agak miring. Maksudnya gila hormat. Jadi dia cari kehormatan tuh dicari itu dengan usaha manusia. Dia pengen dihormati. Lihat gini aja teman-teman sekalian, kalau orang itu memang tujuannya untuk itu, kalau nggak dapat dia marah, itu aja. Ya, kalau nggak dapat itu dia marah. Tetapi orang yang tulus nggak gitu. Saya pokoknya kasih, mau diucapin terima kasih atau enggak, buat saya nggak apa-apa. Saya udah, ini urusannya saya sama Tuhan. Tetapi buat orang yang masih kanak-kanak, bermotivasi yang agak nggak lurus, pasti marah dia. Gitu loh. Jadi ini adalah ujian hati, semakin kesini semakin tulus, semakin gak menuntut, tetapi semakin mudah untuk memberi kepada Tuhan. Jadi kita datang bukan untuk meninggikan diri. Nah, aplikasi buat kita, saya percepat. Mari kita menyikapi setiap ibadah itu dengan hati yang berserah. Hati yang berserah kepada Tuhan. Setuju ya? Pokoknya kita berserah sama Tuhan aja. Aku berserah kepada Yesus saja. Kemudian iman yang percaya. Nah, iman itu akan terus berkembang, bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan. Semakin orang ngalamin badai kehidupan, semakin imannya kuat. Ya. Tetapi kalau orang nggak pernah dididik oleh Tuhan dengan berbagai masalah dikit dia sudah kayak hidup nggak ada harapan. Kayak hidup hampa, dan kemudian pengennya bunuh diri aja lah. Dan kita lihat berbagai masalah hal, kesusahan hidup yang ada orang lewati luar biasa itu. Kalau bisa di medsos juga banyak kesaksian itu bagaimana perempuan-perempuan di negara lain itu yang dia sampai naik gunung dengan motornya itu ya. Luar biasa dia. Tetapi di tempat lain belum tentu kayak gitu ya. Nah artinya kita masih bersyukur, masih memiliki kesempatan yang baik. Kerinduan untuk memuliakan Tuhan bersama. Kita bersyukur untuk apapun yang terjadi di tahun 2025 dan kita tetap beriman bahwa di tahun 2026 Tuhan Yesus akan tetap menyertai sebagai gembala yang baik. Kita akan baca yang terakhir dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 4, 1 2 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumpun berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dan selanjutnya, terus sekalian kita bersyukur
punya Tuhan sebagai gembala yang baik. Amin. Gembala yang baik akan memberikan rumput yang hijau dan air yang tenang. Apapun masalahmu, teman-teman sekalian, tetap berharap kepada Tuhan dan beriman bahwa tahun 2026 akan kita lewati sama-sama. Amin. Puji Tuhan, itu saja saya sampaikan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap kami dan anugerah Tuhan luar biasa. Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan izinkan adalah sebuah kebaikan bagi kami. Hamba-Mu hanya mendoakan dalam nama Yesus, kekuatan roh Tuhan mengalir, roh kesembuhan turun, dan roh pemulihan terjadi atas mereka, dan juga perlindungan Tuhan atas keluar masuknya mereka, keuangan mereka, ekonomi mereka dicukupkan luar biasa, dan juga usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, dan juga masa depan anak-anak muda kami diberkati, ditolong oleh Tuhan. Apapun masa depan jodoh, keturunan, Tuhan akan berkati luar biasa. Dan berkati pendidikan anak-anak kami Tuhan. Mereka naik dan lulus dengan baik. Dan menyerahkan Tuhan seluruh usaha-usaha jemaat dalam pendidikan, dalam usaha non formal maupun formal, Tuhan akan berkati luar biasa. Dan Tuhan, Engkau memberkati hati jemaat Tuhan dengan hati yang bersih, hati yang tulus datang kepada Tuhan. Dan ketika mereka tulus datang kepada Tuhan, mereka menghormati Tuhan dan mereka sadar bahwa segala sesuatu adalah datang daripada Tuhan, dan mereka akan kembalikan kepada nama Tuhan saja. Dan kiranya berkat Tuhan melimpah atasmu, teman-teman sekalian. Kau tetap sehat walafiat di tahun 2026 ini, supaya apapun yang kau doakan kepada Tuhan, doakan terus dan jangan sampai jemu-jemu. Dan saya percaya Tuhan mendengar segala apa yang kau doakan ketika itu sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah, dan biarlah tahun ini adalah tahun keberkatan, tahun mujizat yang luar biasa, tahun di mana kita bisa melewati apapun dalam bentuk pribadi, keluarga, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati luar biasa. Nantinya kita akan tutup tahun 2026 dalam sukacita, dan kita akan memulai di tahun yang baru nantinya dengan iman percaya kepada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.